Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita berpikir apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita? Kita melihat bencana datang silih berganti, kemaksiatan semakin merajalela, dan kezaliman terus dibiarkan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tapi, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berjalan? Sebuah hitungan mundur yang sedang bergerak menuju puncaknya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk didengar, tetapi sangat penting untuk direnungkan. Sebuah peringatan yang telah diberikan sejak ribuan tahun yang lalu dalam kitab yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri, melainkan setelah ada ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ayat ini bukan sekedar cerita di masa lalu. Ini adalah sebuah pola yang terus berulang dalam sejarah umat manusia. Bangsa-bangsa yang dahulunya jaya, runtuh dalam sekejap. Peradaban yang megah hilang tanpa bekas, bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka kurang kaya, tetapi karena mereka menentang hukum Allah dan mengabaikan peringatannya. Apakah kita berpikir bahwa kita aman hidup di dunia ini? Hari ini kita akan menelusuri tanda-tanda yang telah tampak. Kita akan melihat bagaimana hukum Allah berjalan dalam sejarah. Kita akan menyadari bahwa segala sesuatu ada waktunya, termasuk waktu bagi mereka yang terus menentang aturannya. Simak video ini sampai selesai karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi peringatan sebelum datang detik terakhir yang akan mengubah tempat yang kita tinggali menjadi luluh lantah. Langit di atas kota itu tampak tenang, udara sejuk berhembus, menelusup ke sela-sela bangunan yang berdiri megah. Tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah ancaman yang tak bisa diraba, namun nyata bagi mereka yang memahami tanda-tandanya. Manusia berjalan dengan langkah ringan di jalanan yang terang benderang, seakan dunia adalah milik mereka selamanya. Mereka tertawa, berbicara, dan melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Seolah kehidupan ini tak memiliki konsekuensi. Tapi sejarah telah berbicara bahwa ketika manusia merasa paling aman, saat itulah azab datang tanpa disangka. Al-Quran telah berkali-kali mengisahkan bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan. Bukan karena ketidaktahuan mereka, tetapi karena kesombongan yang mereka buat. Buta terhadap kebenaran, kaum Ad yang membangun kota megah dengan pilar-pilar raksasa menantang langit dengan kesombongan mereka, hingga badai dahsyat merenggut mereka dalam sekejap. Kaum Samud yang mengukir gunung-gunung menjadi istana, tetapi menolak petunjuk Allah. Lalu gempa bumi menghancurkan mereka tanpa ampun. Kaum Lut yang mengabaikan peringatan dan justru mencemooh kebaikan, hingga tanah tempat mereka berpijak berbalik, menenggelamkan mereka dalam hinaan. Lantas, apakah azab hanya milik umat terdahulu? Azab adalah kepastian, bukan dongeng yang diceritakan untuk menakut-nakuti, bukan pula sekedar kisah untuk anak-anak di madrasah. Ia adalah hukum sebab akibat yang telah ditetapkan. Sebuah masyarakat yang membangun peradaban di atas ketidakadilan, kezaliman, dan kesombongan tidak akan bertahan lama. Bahwa kejayaan mereka tak tergoyahkan. Tapi ketika batas itu terlampaui, azab akan turun tanpa peringatan kedua.
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami di malam hari ketika mereka sedang tidur? Sejarah peradaban manusia telah mencatatnya. Bangsa-bangsa besar yang pernah berdiri tegak di atas dunia akhirnya runtuh karena mereka melupakan aturan Tuhan. Babilonia, Persia, Romawi, dan bahkan bangsa-bangsa setelahnya semua memiliki titik kehancuran yang sama. Ketika manusia mulai merasa bahwa mereka lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu hal lebih menakutkan daripada azab yang terlihat, yaitu azab yang tak disadari. Ada azab yang datang dalam bentuk gunung meletus, gempa bumi, badai, atau tsunami. Tetapi ada azab yang datang perlahan, merusak dari dalam. Sebuah bangsa yang kehilangan moralitasnya, yang pemimpinnya korup, yang rakyatnya saling membenci. Yang ekonominya runtuh tanpa disadari. Semua ini adalah bentuk azab yang lebih halus, lebih berbahaya, karena manusia tak lagi menyadari bahwa mereka sedang dihukum. Kita hidup di zaman di mana kesalahan yang sama terus diulang, tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan? Perhitungan itu selalu berjalan. Satu langkah manusia menuju kesombongan adalah satu langkah mendekati kehancuran. Satu kali mereka menolak peringatan, satu kali pula azab mendekat. Mereka bisa menertawakan ayat-ayat Allah, mengabaikan tanda-tandanya, tapi hukum ini tidak pernah berubah. Ketika azab itu turun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada kekuasaan yang bisa melawan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Kita telah menyaksikan banyak kejadian mengerikan di negeri ini. Tanda-tanda dari datangnya azab hanya menghitung mundur mulai dari sekarang. Detik di mana orang lupa terhadap dirinya, namun lebih gemar untuk menghujat kelakuan orang lain. Seolah dirinya lebih suci, lebih benar, dan merasa orang lain yang melakukan tindakan adalah orang yang terburuk yang pernah diciptakan. Padahal mereka dalam spesies yang sama, memiliki kebiasaan yang sama, melakukan kejahatan yang sama, dan melakukan kebodohan yang sama. Baru-baru ini kita disuguhkan dengan liga korupsi yang sedang viral di media sosial. Kasus tersebut sudah merugikan negara sebanyak 1.000 triliun dalam 5 tahun. Tentu dengan kasus tersebut mendapat banyak sekali tanggapan buruk dari media sosial. Terlebih, produk yang berkaitan dengan produk konsumsi yang setiap hari orang pakai. Namun, apakah ini adalah kasus kehilangan uang terburuk sepanjang sejarah? Faktanya tidak. Kasus judi online yang dilakukan oleh masyarakat juga memiliki kerugian yang sama besar dengan kasus tersebut. Dengan besar uang yang hilang 1.000 triliun. Lantas, apa bedanya kalangan atas dan kalangan bawah? Yang lebih memprihatinkan dari itu semua, ada berita di mana seorang bapak yang menjual harta-hartanya untuk menyuap seseorang agar anaknya masuk ke dalam salah satu institusi di negeri ini dengan nilai 900 juta rupiah. Nauzubillah min dzalik. Ada seorang bapak yang tega menjerumuskan anaknya supaya makan uang haram seumur hidupnya. Dan kasus serupa sudah terjadi selama puluhan tahun hingga menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Ditambah preman berkedok ormas, salah satunya yang baru saja viral membubarkan seorang yang sedang membuka warung di siang hari dengan penuh emosi. Bukankah yang membatalkan puasa salah satunya tidak dapat menahan emosi? Lantas, siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Apakah Nabi ataukah bisikan iblis? Kami dari Aliansi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Dari kami, jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Pemancing. Ada pula yang meminta THR dengan cara pemaksaan. Bukankah itu salah satu perampokan yang bahkan dilakukan oleh orang jahiliyah? Ada pula pemungut pajak yang suka mempermainkan para wajib pajak.
pemuka agama yang banyak terlibat kasus dan masih banyak lagi kasus yang akan kita bongkar ke depannya di channel ini. Maka untuk sahabat-sahabat muslim sekalian, mari subscribe supaya kita bisa bersama belajar dan kembali menjadi muslim yang Nabi cita-citakan. Allahumma amin. Saya sempat berpikir apa yang dirasakan Rasulullah SAW melihat umat yang diperjuangkannya dahulu hingga meneteskan darahnya kembali ke zaman jahiliyah seperti yang kita hadapi saat ini. Namun, saya berpikir sekedar air mata tak akan pernah cukup untuk merubah apa yang sudah terjadi. Sedangkan azab dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan tanda-tandanya. Bencana mulai terjadi, kesulitan ekonomi yang kian memburuk, kebodohan merajalela, dan moral umat semakin memprihatinkan. Sebagai umat Islam yang seharusnya menjadi rahmat bagi dunia, mari kita kembali ke dasar dan mula-mula bagaimana awal kisah kenabian diturunkan. Kata Iqra adalah kunci bagaimana peradaban rahmatan lil alamin berawal. Kata Iqra adalah kunci pintu pengetahuan terbuka. Kata Iqra adalah kunci bagaimana adab dan moral dapat diraih. Dengan memahami makna dari batu pertama bangunan besar yang disebut Islam diletakkan, kita dapat mengetahui hal baik dan hal buruk, membangun peradaban yang saat ini hancur, dan yang paling utama adalah terhindar dari azab Tuhan yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala.